kita akan ngobrol, ngerasani tentang wapres kita yang inovatif, Mas Gibran Rakabuming Raka. Kenapa seperti itu? Karena belakangan ini Gibran Rakabuming Raka itu menjadi sorotan, menjadi banyak sekali menarik perhatian karena dia diduga tidak memiliki ijazah SLTA, SMA atau sederajat itu ya. Jadi bahkan dia digugat sampai berapa itu? 125 triliun ya. Yang katanya nanti kalau menang mau dikembalikan ke negara duitnya. Gibran ini kok diragukan latar belakang pendidikannya. Tentu saja ini semua ada alasannya. Banyak sekali yang bisa kita rujuk yang menjadi alasan. Pertama dari kemampuan kognitif, kemampuan berpikirnya. Dari kemampuan sisi public speaking saja, siapa yang kuat, ini tantangan, siapa yang kuat mendengarkan pidato Gibran yang tanpa isi itu dalam 7 menit, hebat kalau kuat. Public speaking yang nggak jelas, kemampuan dialog yang nggak nyambung, dan lain sebagainya. Kemudian hobinya, kesukaannya dia itu bertemu dengan anak-anak SD dan SMP. Nah, yang terakhir itu malah apa? Dia meninjau program makan siang gratis, tapi aneh, malah merahasia melihat isi tas salah satu siswa. Padahal itu cewek loh, seorang guru saja tidak akan memeriksa tas murid-muridnya. Dia ngapain gitu loh. Gibran ini juga tidak berani sekadar bertemu, dialog, diskusi dengan anak-anak SMA. Apalagi mahasiswa, walah tambah nggak berani dia. Itulah yang menjadi latar belakang publik meragukan pendidikannya. Tapi tenang saja, bagi pendukung Gibran saya pikir tidak perlu baper ya. Karena apa? Karena Kementerian Pendidikan pada era bapaknya, Kementerian Pendidikan era Jokowi itu sudah menerbitkan surat keterangan, ya saya ulangi, surat keterangan setara SMK untuk bimbingan belajar atau kursus bahasa Inggris yang dia jalani selama 6 bulan di Sydney. Nah, nomornya ini ya, nomor surat keterangan itu 9149-DD1-KS-2019. Ini resmi banget, formal banget, komplit seperti stempel yang lagi caper di surat lamaran kerja. Belakangan ada testimoni dari Iksan Katonde, yaitu seorang warga negara Indonesia yang mendapat permanent resident di Australia, di Sydney. Iksan ini pernah bertugas menemani Gibran jalan-jalan di seputar Sydney ketika Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan pada tahun 2018. Kepada Iksan, Gibran mengaku cuma menjalani kursus bahasa itu 6 bulan dari 9 bulan yang diprogramkan. Gitu ya, keren kan? Jadi les bahasa selama 6 bulan itu sudah cukup untuk setara dengan SMK, dengan peminatan akuntansi. Coba bayangkan, bahasa Inggris tapi setara dengan peminatan akuntansi. Entahlah ini, nggak tahu ini yang benar yang mana. Dari semua peristiwa itu saya menyimpulkan, Gibran ini begitu mendalami ajaran dari Socrates, filsuf Yunani kuno. Socrates itu pernah mengajarkan di murid-muridnya bahwa kebijaksanaan tertinggi adalah aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Nah, ucapan Socrates itulah yang kemudian diterjemahkan dengan rendah hati oleh Gibran bahwa dia tahu cara mendapatkan surat keterangan dari Dirjen Kemendikdasmen di Kementerian Pendidikan untuk mendapatkan surat keterangan. Dengan surat keterangan itu sudah sudah dianggap lulus SMA, meski nggak tahu silabusnya. Jadi dia tahu cara mendapatkan surat, tapi dia nggak tahu silabusnya itu apa. Kemudian bagi yang serius mencermati kronologi pendidikannya, ini juga bikin otak kita sungsang mikir nggak karu-karuan. Menghadapi benang kusut, tapi pura-pura benang kusut itu diberlakukan sebagai pola yang sangat indah. Data di KPU itu menyebutkan setelah O level, ordinary level di Orchid Park Secondary School di Singapura pada tahun 2002 sampai 2024, Mas Gibran langsung ke UTS Inchurch Sydney pada tahun 2004 sampai 2007. Tetapi lulus S1 di MDIS Singapura itu lebih dulu. Jadi menurut informasi di laman Sekretariat Negara, sesudah itu baru ke Sydney. Setelah dapat S1 dari MDIS baru ke Sydney. Jadi logikanya itu kan menjadi nggak karu-karuan.
kuliah di Singapura itu kan jelas bahasa pengantarnya bahasa Inggris, Inggris formal, bukan bahasa Papua, bukan bahasa gugu gagra, bukan bahasa bukan. Tapi setelah lulus S1 dia melanjutkan apa? Melanjutkan kursusnya kursus bahasa. Ini seperti atlet renang yang kemudian les atau kursus renang level dasar, meskipun dia itu sudah menyandang gelar juara olimpiade gitu ya. Kemudian Iksan Katonde itu juga menyebutkan pada periode tahun seperti yang ditulis oleh KPU itu tidak ada UTS Insert, adanya Insert Language Center. Jadi bukan pathway dari kampus top, itu bukan. Sedangkan UTS Insert itu sendiri baru resmi sebagai program yang terintegrasi dengan UTS pada tahun 2008. Artinya apa? UTS itu ada setelah Gibran dinyatakan lulus dari sana. UTS Insert itu ada setelah Gibran dinyatakan lulus. Ini aneh, ini anak muda yang visioner itu dia itu kayak visioner, poros sadurunge winarah, tahu apa yang akan terjadi gitu. Hidup Gibran gitu ya. Dari peristiwa itu Gibran sukses menjungkir balikkan tesis dari Aristoteles bahwa manusia adalah hewan yang rasional. Nah, logika Aristoteles ini dia lawan dengan S1 dulu, SMA belakangan. Keren kan? Gagah itu ya. Sejak kemunculannya Gibran itu memang sosok yang inspiratif. Ia pernah juga jualan martabak dengan brand Markobar, martabak Kota Barat. Saat itu ia bahkan bisa mendapat suntikan modal ratusan miliar dari siapa? Dari Alpha JWC Ventures atau Alpha JWC Ventures. Bayangkan, jualan martabak dengan modal ratusan miliar. Kira-kira martabaknya kayak apa? Coba bayangkan sendiri. Perusahaan pemberi modal itu dipimpin orang-orang semacam Chandra Chan, kemudian Jeffrey Ju dan Will Ongkowijoyo. Mereka ini katanya loh, jagoan bikin startup bisa mencapai level unicorn. Jadi saat ada tambahan modal sekitar 101 miliar. Alpha ini kan perusahaan pemberi modal yang wajib mengantongi yang terdaftar di OJK. Tapi secara faktual mereka tidak pernah kena rahasia. Meski sejak 2015 tanpa registrasi penuh ya, sebagai perusahaan modal ventura secara resmi. Nah, pada tahun 2022 dosen Universitas Jakarta yang aktivis 98 juga dia, Mas Ubaidillah Badrun. Nah, jualan martabak Gibran itu akhirnya membangkrutkan diri setelah mendapatkan modal itu. Logikanya gimana itu? Modal ratusan miliar itu bisa bangkrut jualan martabak. Itu kalah bagul-bagul martabak di gerobak-gerobak depan Alfamart, depan minimarket itu loh, yang modalnya ratusan ribu, tapi mereka bisa menguliahkan anaknya S1 lulus, dan itu beneran sarjana tulen, bukan ijazah hasil beli gitu, bukan. Ini kan aneh, modal ratusan miliar dikalahkan oleh modal ratusan ribu. Jadi karena hal-hal semacam inilah saya itu makanya kok nggak tahu, belakangan ini saya itu sangat kagum pemuda pada Gibran ini, sangat kagum. Dia itu sanggup survive loh. Dia sanggup survive dan bahkan bisa memimpin para doktor, para master, orang-orang cerdas di pemerintahan. Hanya dengan apa? Dengan bekal surat keterangan setara SMA itu. Sebetulnya bukan setingkat SMA. Padahal itu kalau surat keterangan dengan surat penyetaraan kan beda ya. Nah, gitu. Jadi kronologi pendidikan yang sungsang itu tetap mampu menarik investor hingga ratusan miliar. Hebat lagi gini, nggak perlu gelar top, nggak perlu ijazah yang lux, yang ini enggak, modal surat keterangan aja udah cukup kok gitu. Jadi saya itu akhir-akhir ini juga mikir, jangan-jangan ada ya
surat keterangan tidak mampu berpikir. Jadi semacam SKTM untuk otak gitu loh. Jadi maka bagi siapapun yang ada di pemerintahan, saya pengen pesen, nggak usah lah mengejar mengejar jabatan, apalagi sampai melakukan fitnah sana sini dengan kolega, kemudian sampai berantem dengan kolega untuk bersaing, itu nggak usah lah. Karena apa? Karena setinggi apapun jabatan, semuanya itu tetap menjadi anak buahnya Gibran. Oke, untuk anak-anak muda semuanya, ayo sekarang semangat ikut les, bimbingan belajar, dan urus surat keterangan. Siapa tahu nanti ada partai yang berminat menjagokan untuk menduduki jabatanku. Saya harapkan support, saya tetap akan mendukung Mas Gibran lahir. Jika perlu pakai acara selamatan, saya akan lakukan itu. Kita dukung Gibran untuk mundur dari jabatannya.